lagi di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Bersama saya Dini. Dan saya Helena. Bingkai Pertanahan merupakan persembahan resmi dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Nah Sob, hari ini kita ada di kantor pertanahan Kota Bekasi. Kita mau keliling-keliling di kantor pertanahan Kota Bekasi nih Sob. Pasti penasaran kan? Ikutin kita terus yuk. Wow, dingin ya Len? Iya dingin banget. Dari tadi di luar panas, sekarang masuk ke kantor pertanahan Kota Bekasi dingin banget nih. Iya, Sobat RBPN, sekarang kita udah ada di loket pelayanan di kantor pertanahan Kota Bekasi, Sob. Betul. Kita jalan-jalan kayaknya ya, Sob, biar kita tahu loketnya kayak gimana sih. Kebetulan di situ ada kepala kantor pertanahan Kota Bekasi. Kita langsung aja ngobrol aja gitu ya, Len? Oke, let's go. Let's go. Halo Bapak. Halo Bapak, saya Dini. Saya Helena Bapak. Kepala kantor pertanahan Kota Bekasi. Selamat datang di kantor pertanahan Kota Bekasi ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Kita udah dibolehin nih Pak datang ke kantor Iya. pertanahan Kota Bekasi. Kita sama Sobat RBPN nih Pak pengen Siap. room tour nih di loket pelayanan boleh, Kota boleh, Bekasi yang boleh. keren banget. Boleh ya Pak? Boleh. Kira-kira boleh nggak Pak kita diantar nih Pak room tour keliling Kota Bekasi? Boleh, kita? boleh. Pertama Biar kita kemana nih Pak? Kita kalau ke informasi dulu ya. Boleh. Oke Pak. Sekiranya. Ya. Iya Pak. Ke informasi ini berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa melalui sini, baik berkas maupun bagaimana informasi pertanahan sendiri, layanan yang kita bisa berikan atau apa saja, bagaimana biaya dan bagaimana waktunya. Kira-kira begitu ya. Informasi awal berarti ya Pak ya? Awal. Informasi Jadi apapun awal. terkait masalah bagaimana tata cara permohonannya itu ada di sini semua. Berarti Kita kalau putuskan. masyarakat pertama kali datang, misalkan masih belum tahu apa-apa ini Pak, langsung ke sini ya Langsung Pak, ke sini. langsung ke akan diberikan informasi terkait bagaimana mereka harus mendaftar kira-kira begitu ya, syarat apa saja. Nanti kalau syarat sudah lengkap baru ke loket yang ada di depan kita ini. Oh, ini loket apa aja Pak? Berarti loket umum. pendaftaran ya? Pendaftaran itu umum untuk puasa. Nah, sedangkan untuk khusus orang-orang tertentu, perorangan, disabilitas, orang tua, orang sakit ada loket prioritas. Wah, prioritas sudah kayak Bang Pak, Iya, prioritas. kita seperti itu. Boleh kita langsung ya Pak, Boleh. ke loket prioritas? Ya, silakan masuk. Wah, terima Iya. kasih Bapak. Ini orang prioritas ya. Wih, keren banget. Ini mbak-mbak ini gitu. Mbak-mbak yang cantik ya Pak, penuh dengan senyum. Itu memang salah satu yang kita pengen, kita ada 3S, sapa, senyum, salam. Iya. Kira-kira gitu ya. Dan di sini prioritas itu tentunya untuk pemohon perorangan, kemudian disabilitas, kemudian orang tua dan orang sakit ada di sini. Gitu. Berarti untuk yang kuasa di sana ya Di Pak, sana, yang umum ya khusus Pak? umum. Ya, makanya kita bentuk sedemikian rupa supaya masyarakat-masyarakat yang ingin mengurus langsung, kita punya ruangan khusus di sini. Nyaman Gitu. banget sih Spesial Pak. ya Pak ya, untuk Spesial. masyarakat yang ngurus langsung. Di Jawa Barat mungkin salah satunya ya yang punya ruangan seperti ini ya. Iya Pak, Iya. ini saya berasa masuk ke bank Pak, bank Nah, prioritas iya. Pak. Iya, memang konsep kita karena ke arah sana supaya masyarakat bisa nyaman untuk mengurus sertifikat tanahnya. Iya, Pak memberikan service excellence ya Pak ya. Pasti. Jadi pasti banyak nih teman-teman Sobat RBPN yang mau ngurus langsung, Iya. spesial banget disediain ruangan khusus, Ruangan khusus. sama Bapak. Di luar pun kita siapkan minum, ada kopi, Oh, iya, kemudian Pak. ada teh, iya, termasuk ada permen di luar. Oke, jadi mungkin kalau misalkan lagi ngantri, lumayan ngantri Pak, bisa ngopi dulu, Bisa kopi dulu. bisa ngeteh Sebelum dulu. nanti teman-teman memanggil pemohon-pemohon sesuai dengan Nomor antrian. Nomor antriannya, kira begitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Pak. Boleh ya? Lihat-lihat lagi. Kasih ya. Makasih ya Teh. Nah, sekarang kita kemana lagi nih Pak? Sekarang saya mau menunjukkan ruang khusus di kantor Kota Bekasi. Apa tuh Pak? nih Pak? Ruang tamu. Wah, kayaknya homey banget ya. Iya, memang konsepnya ini rumah ya Pak, berat nyaman. Iya, kita coba membuat masyarakat yang datang ke Kota Bekasi itu begitu nyaman, seperti rumah sendiri, dan mereka bisa bertamu dengan leluasa. Tapi dengan ada syarat. Gitu, ya. Apa tuh syaratnya Pak? Syarat pertama, apakah dia sudah ada perjanjian atau hanya konsultasi. Gitu. Jadi ruang tamu ini hanya semacam ruang transit ya. Atau nanti kalau pada saat memang konsultasi, nanti pejabat yang di dalam wajib menemui tamu yang ada di sini. Oke, Ayo, berarti keluar ya Pak ya? Iya, kita masuk ya. Boleh Kak, ayo. Ayo. Ya, ya inilah ruangannya. Ya. Wow, ini sih beneran kayak rumah Pak. Iya,
Ini ruang transit tapi Ruang transit, senyaman ini ya nyaman Pak. ini. Iya. Ruang transit termasuk ruang apa? Ruang tamu juga. Jadi ada beberapa masyarakat yang ingin berkonsultasi kepada kita, pejabat datang ke sini, atau kalau sudah ada perjanjian mereka transit di sini baru dibawa masuk ke dalam oleh security. Di sini ada CCTV tuh. Oh, ada Jadi transparan ya Pak. transparan, jadi aktivitas apapun ada CCTV-nya kira-kira begitu. Oke, ini Khusus nih, Bang. orang yang nunggu pun nyaman ya Pak Iya, ya. AC dingin. Iya, ada AC dingin. gitu kan. Dan segala sesuatu yang mereka butuhkan kita dapat menyampaikan di sini, kira-kira begitu ya. Nyaman banget. Ya alhamdulillah kantor Kota Bekasi punya fasilitas khusus pada para tamu, dan ada beberapa testimoni mereka cukup nyaman. Iya, benar Iya. Pak. Kenyamanan nomor satu Pak Betul sebenarnya. sekali. Ada yang nggak mau pulang nggak Pak? Soalnya nyaman banget. Mau hidup di sini aja. Kayaknya lebih nyaman daripada di rumah. Oke, Oke, kita boleh ya langsung Pak. ke area berikutnya ya. Oke, let's go. Oke. Nah, ini apa nih Pak? Ini playground, taman Playground. bermain anak-anak. Ya alhamdulillah ternyata anak-anak yang mendampingi orang tuanya pada saat mendapatkan sertifikat hak atas, mereka bermain di sini. Malah ada yang ribut, lempar-lempar bola, jadi seperti taman kanak-kanak. Tapi itu menjadi salah satu penggembira lah bagi teman-teman di loket masyarakat ya, melihat anak-anak bermain, orang tuanya merasa safe ya sambil mendaftarkan anaknya bermain di sini. Kan? Iya. Jadi nggak rewel ya Nggak Pak ya. rewel. Kadang kan kalau Iya. diem bosen. Iya. Biasanya kan anak kecil bosan apalagi menunggu nih Pak. Iya, daripada apalagi gadget. Gadget, kemudian di situ ada juga fasilitas untuk panjat tebing ya. Kemudian Iya, ada tuh keren banget. untuk menggambar, kemudian mereka bermain boneka, macam-macam lah kita kira. Ada selamatan juga Ada Pak. selatan juga. Benar-benar anak-anak tuh bisa aktivitas di sini ya Pak. Jadi Iya. bukan cuma orang tuanya, tapi anak-anak juga bisa aman di sini Betul Pak. sekali. Kita memberi kenyamanan kepada masyarakat Iya. ya. Kalau di sini banyak nggak sih Pak pemohon setiap harinya tuh lotnya banyak? Betul sekali, cukup luar biasa kalau di Kota Bekasi. Tapi kita mencoba untuk memberikan terbaik lah untuk masyarakat ya. Kita membagi waktu mereka dengan segitu dengan mekanisme yang ada, kemudian fasilitas yang ada yang kita lihat sekarang ini Iya. cukup luar biasa ya. Dan kami cukup berbangga lah sekarang ya Keren menjadi pegawai kantor Kota Bekasi. Itu kira-kira. Alhamdulillah ya, walaupun lotnya banyak, tapi fasilitas disediakan nih. Iya. Yang bawa anak kecil bisa main di sini. Betul sekali. Ada panjat tebing. Iya. Bisa tuh sampai ke atas seru banget. Bisa. Sampai di atas, mah udah belum ya? Kemudian di situ seolah-olah kalau kita lihat itu seperti lorong waktu ya. Iya, ini Oh keren iya banget. Pak, boleh dong Pak diceritain kenapa itu kayak lorong waktu? Menatap masa depan untuk anak-anak. Wah, masa depan yang Luar lebih baik. biasa. Iya, luar biasa. Keren banget. Supaya mereka menjadi pengganti-pengganti kita yang akan datang ya. Supaya mereka menjadi PNS ATR BPN, memperbaiki kinerja lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya ada lorong waktu ke sana. Itu keren. Sesuai ya Pak jargonnya ATR BPN kini lebih baik. Ini lebih baik gitu. Nah di situ juga kita siapkan laktasi. Iya, untuk ada, oh ibu. iya. Ada juga untuk Benar-benar. ibu-ibu menyusui. Iya, Ya, ya alhamdulillah kantor Kota Bekasi punya fasilitas yang sudah cukup lah untuk menuju WBK ke depan. Yang Iya. kami berharap tahun 2024 kantor Kota Bekasi dapat meraih predikat WBK. Tentunya dengan persiapan luar biasa gitu ya. Amin, amin. Gitu kira-kira. Oke. Iya. Kalau dilihat dari semua infrastrukturnya mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa mencapai WBK nih Pak 2024. Insya Allah dapat sih. Insya Allah Amin, dapat. amin. Dari loketnya udah sekeren ini ya. Iya. Yang terpenting adalah komitmen seluruh jajaran kantor Kota Bekasi. Komitmen. Komitmen penting. Kuncinya komitmen ya Pak. Iya. Untuk memperbaiki pelayanan. Iya. Oke, kita Begitu udah. kira-kira? Ya. Ya Pak, makasih nih Pak udah Sama-sama. diajak muter-muter di loket yang luar biasa Betul. banget ya Len ya. Iya benar. Sobat ATR BPN juga yang di Bekasi pasti yang udah nonton nanti jadi kayak wah mau deh ke situ gitu. Masih ada satu ruangan sebenarnya. Apa tuh, Ini Pak? ruang rahasia bagi apa tuh? mereka yang penuh pertanyaan terhadap bagaimana sih berkas saya kok tidak selesai, kok ada masalah. Nah, kita punya ruang namanya ruang konsultasi. Wah, apa tuh Pak? Buat apa tuh Pak? Ruang Buat konsultasi? sebagai sarana masyarakat yang ingin mempertanyakan bagaimana berkasnya sampai mana prosesnya, kenapa lama, kemudian mereka ingin berdiskusi kenapa ada tumpang tindih, bagaimana proses selanjutnya apabila sudah diselesaikan pengukuran dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak dimengerti oleh masyarakat yang tadinya dari ruang informasi, kemudian kita sediakan satu tempat khusus untuk mereka-mereka yang betul-betul ingin mendalami
mendalami tentang proses pendaftaran tanah untuk bagi tanahnya mereka. Kemudian kita sediakan tempat di ruang konsultasi seperti itu. Nanti dilayani sama siapa nih Pak? Ada petugas khusus. Jadi pada saat di security menyatakan mau kemana, saya ingin berkonsultasi, langsung diarahkan security ke ruang konsultasi itu, dan akan ada petugas khusus untuk melayani seperti itu. Jadi masyarakat akan jelas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Iya, keren banget ya. Salah satu hal yang memang kita coba kembangkan di kantor Kota Bekasi. Begitu kira-kira, Mbak. Keren banget ya. Iya, Semuanya Kak. ada kalau di Kota Bekasi Ruang ini. prioritas. Ya, ruang konsultasi, ruang tamu, ruang konsultasi, playground, juga ada. laktasi, loket dengan pegawainya yang ramah-ramah dan cantik-cantik tentunya ya. Tadi kita lihat udah senyum semua ya, Iya, pasti alhamdulillah. masyarakat Bekasi yang datang juga udah panas-panasan nih di luar ya kan. Semangat masuk sini. Masuk. Adem ya. Dingin, enak banget ya Len, alhamdulillah. Gitu. Oke, Sobat Teter BPN, selanjutnya nih kita bakalan ada segmen kedua nih Pak. Ya. Setelah kita jalan-jalan nih di loket pelayanan Kota Bekasi, kita bakalan ngobrol lebih dekat sama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Len. Iya, ini lebih detail lagi Lebih nih. dekat lagi Siap. mengenai informasi layanan mungkin, Iya. layanan pertanahan, Iya. Program-program, inovasi. Iya, banyak Sobat Teter BPN yang penasaran. Tapi sebelum itu, kita bakalan tunjukin dulu nih persembahan dari teman-teman Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Ya kan, Len? Iya. Tuh. Oke, jangan lupa untuk tetap di Bingkai Pertanahan karena kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Oke, check it out. Check it out. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah ku menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku pendam di hati saja. Halo Sobat Teter BPN, kembali lagi di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Nah, Sobat Teter BPN, tadi kita udah jalan-jalan kan, keliling-keliling kantor pertanahan Kota Bekasi di loket pelayanannya yang keren banget ya Len ya. Betul, betul. Keren banget loh Pak loketnya. Alhamdulillah. Makasih nih Pak, tadi kita udah Sama-sama. diajak jalan-jalan, lihat kantor loket pertanahan yang estetik ya. Iya, betul. Estetik banget. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam sama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi nih teman-teman. Nah, di sini kita udah ada di Beta nih Pak. Beta. Iya. Apa itu Pak Beta? Boleh dong Iya. dijelasin Pak? Beta ini singkatan dari Bekasi Kota, tetapi ada makna yang kita buat khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Artinya pertama beta itu adalah aku kalau bahasa timurnya. Oh, aku ya Pak. Aku, Oh, ya, bahasa beta, timurnya beta, ya. beta. Bahasa timurnya itu adalah aku, yang menandakan bahwa aku Kota Bekasi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi siap untuk menuju perubahan melalui WBK dalam rangka untuk ZI, kira-kira begitu. Itu yang warna pertama. Kemudian warna keduanya adalah
beta itu adalah salah satu huruf dari algoritma digital. Artinya Kantor Petanahan Kota Bekasi siap untuk bertransformasi digital seperti tagline-nya Kementerian ATR BPN ya. Dan terakhir beta itu adalah salah satu huruf obat kira-kira begitu. Karena banyak sekali keluhan dari masyarakat, sertifikatnya lama, tidak pernah terbit. Tetapi pada saat dengan konteks Kota Bekasi yang sekarang, Kota Bekasi yang sekarang itu, pada saat mereka datang ke Kantor Petanahan Kota Bekasi, sertifikatnya terbit, sakitnya hilang. obat Dream ya? come true kira-kira begitu. Ada tulisan juga di belakang Oke. itu. Iya. Berarti Dream come true. sekarang Kantor Petanahan Kota Bekasi itu hadir untuk masyarakat, menyembuhkan Betul. kegelisahannya masyarakat ya Iya, Pak. salah satu dari unsur obat beta. Sebagai obat, sebagai Mimpi yang akan Mimpi yang terwujud. jadi terwujud come gitu true. Dan kira-kira. kami gitu ya, Kami, beta akunya gitu ya. gitu, bahwa kami siap bersaing dengan kantor-kantor petani yang lain untuk menuju kantor petani yang modern dalam pelayanan pertanahan. Berarti yang digital tadi itu yang B itu ya Pak ya? Yang B-nya, Yang itu ya? betul, Oh, yang iya. B-nya itu. Wow, keren banget ya. Gitu. Itu juga ada Bekasi Kota Bertransformasi. Kelihatan banget ya Sobat Teater BPN sudah bertransformasi banget nih kantor pertanahan Iya. Kota Bekasi ya. Betul. Apalagi loket kalau pertanahan. Sob ATR BPN tadi lihat loket kantor pertanahan Kota Bekasi ini benar-benar sangat digital, Iya. sangat nyaman, Estetik. estetik. serba putih, keren banget ya. Benar, masyarakat pasti nyaman lah. Masyarakat yang tadinya mungkin mau komplain, mau Iya. udah emosi dari luar, masuk udah Iya. adem Pak. AC-nya dingin gitu AC-nya ya. dingin. AC-nya Kan di jalan dingin. udah kepanasan tuh ya. Betul. Oh, sampai sini langsung ces. Iya, Bekasi Iya, panas betul. nih Pak. Iya. Masuk ke kantor pertanahan, adem, Adem. loketnya juga Iya. cantik, Cantik petugas banget, loketnya petugasnya juga senyum, semua Sebenarnya ramah. kantor konsep kantor ini banyak makna ya. Seperti umpamanya Mbak ini masuk awal dari kantor kota ini kan ada kolam kiri Iya. kanan ya. Oke, iya, kita ada lihat kolam coba, lihat ya. itu kolam kiri kanan itu membuat adem suasana. Kemudian masuk lagi ke lobinya kantor pertanahan itu ada foyer bunga, itu menandakan bahwa ada keramahan di kantor Iya. Kota Bekasi dalam melayani masyarakat. Kira-kira begitu makna Kayak yang di kita hotel buat. ya, Pak, ya? Iya, Iya. memang kita buat Tadi kita konsep udah lihat. hotel. Jadi ada kenyamanan, ada keramahan di situ dan ada kesenangan daripada masyarakat pada saat dia menerima sertifikat yang ada di kantor Kota Bekasi. Ya mudah-mudahan ke depan lebih bagus lah ya. lebih baik. Mudah-mudahan Amin. pelayanannya bintang 5 ya Pak. Amin. Seperti hotel Iya. sebintang ting ting ting. Iya. Jadi gini Pak, kan kalau tadi kita udah keliling-keliling nih di Iya. loket Bapak, di sini kita bakal bahas lebih dalam tentang pelayanannya mungkin ya Siap, Pak ya. iya. Kalau di BPN itu kan identik sama sertifikat nih Pak. Iya. Nah, kalau tentang sertifikat pasti orang taunya tentang PTSL ya Betul, Pak ya. betul sekali. Nah, boleh dong Pak cerita sama Sobat TTR BPN, kalau di kantor pertanahan Kota Bekasi ini ada PTSL targetnya berapa, Iya. terus capaiannya seperti apa, boleh Pak diceritain sama teman-teman. Iya, alhamdulillah untuk kantor pertanahan Kota Bekasi ini mendapat target kurang lebih sekitar 3.500 ya. Oh, oke. 3.500 itu alhamdulillah per tanggal 10 November kemarin seluruh kegiatan PTS itu dikatakan selesai. Pemberkasannya 100%, kemudian untuk PBT klarifikasinya pun 100%. Artinya sekarang ini kami tinggal berbenah untuk penyelesaian sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dan memang kenapa kecil? Karena memang anggaran kita terbatas. Kemudian satu lokasi yang kita tetapkan di Kabupaten Kota Bekasi itu adalah di Kelurahan Jatirangga. Dan nanti ke depan kami pengen Kelurahan Jatirangga ini menjadi satu kelurahan lengkap yang ada di Kota Bekasi pertama kali. Karena ya kita berharap itu dikarenakan apa? Kita menggunakan foto tegak, PPT klarifikasinya sudah 100% seperti itu. Artinya kita berkeinginan ada salah satu contoh dari Kota Bekasi itu yang kelurahannya lengkap kita tetap Jatirangga. Ini salah satu keinginan dari kementerian juga bagaimana supaya kita bisa memitigasi terjadinya kasus-kasus pertanahan melalui satu kelurahan, dua kelurahan, nanti tahun depan sampai dengan 12 kelurahan. Mudah-mudahan tahun 2025 Kota Bekasi menjadi kota lengkap. Itu kita harapkan. Amin. Semoga ya. Ya semoga gitu ya. Itu cita-cita kita semua lah. Gitu, Iya. gitu ya. Pak, boleh nggak Pak diceritain? Ini kan sudah hampir 100% ya Pak tadi Iya, pemberkasannya. betul, iya. Boleh nggak diceritain ke Sob ATR BPN? Mungkin kantor pertanahan yang lain juga mau menjadikan Bapak sebagai inspirasi nih Pak. Waduh. Gimana sih Pak kiat-kiatnya biar bisa sukses nih melaksanakan udah mau PTSL? 100%, iya. Ya, untuk pencapaian 100% itu memang tidak mudah ya, karena kita harus berjibaku dengan bagaimana kegiatan rutinitas, kemudian waktu teman-teman juga terbatas, karena kita personilnya pun ya itu saja
saja orangnya. Bagaimana cara kita untuk memacu? Artinya begini, mungkin itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari kantor pertanian lain yang sudah mencapai 100% itu. Salah satunya kita memberi motivasi kepada teman-teman bahwa kita punya target, kita punya kewajiban yang harus kita selesaikan dengan cara apa? Setiap hari saya sebagai kepala kantor bisa dibantu dengan beberapa kepala seksi itu terus memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ini baru sekian persen, ini baru sekian persen, harus kita up dengan timeline yang sudah kita tetapkan bersama. Akhir Oktober yang lalu itu memang menjadi target kita bersama bahwa harus selesai semua, tetapi memang terjadi dinamika di lapangan. Akhirnya kita tetapkan tanggal 10 November pada saat Hari Pahlawan. Perjuangan dari teman-teman semua selesai, kira-kira begitu. Iya, luar biasa. Teman-teman berarti jadi pahlawan. Pahlawannya di PTSL, ya, iya buat betul. teman-teman. Memang PR kita sekarang adalah penyelesaian untuk pengumumannya, kemudian bagaimana nanti selanjutnya kita berharap di bulan November betul-betul clear semuanya untuk sertifikat hak atas tanah PTSL khususnya di Kota Bekasi. Gitu. Langsung diapresiasi ya sama kepala kantornya kalau teman-teman yang di Kota Pasti, Bekasi itu karena sebagai salah satu reward kita lah bagi mereka yang sudah bekerja keras untuk program pemerintah seperti ini ya, begitu. Iya. Oke Pak, tadi kan sebelumnya kita udah keliling-keliling nih Pak di loket nih Pak. Bapak kan sudah 1 tahun 3 bulan ya Pak 1 tahun 3 menjabat bulan di sini kebetulan ya, di Pak. sini ya. Banyak perubahan yang udah Bapak lakukan nih di sini Alhamdulillah, Pak. iya. Sangat signifikan lagi perubahannya. Iya. Nah Pak, dalam rangka reformasi birokrasi yang udah digadang-gadangkan sama Kementerian Atr BPN nih Pak. Iya. Apa sih Pak kiat-kiat atau success story yang Bapak lakukan untuk meningkatkan layanan pertanahan nih Pak? Iya, yang pertama tentunya kita merubah infrastruktur. Yang kemudian bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap Kota Bekasi. Yaitu apa? Seluruh petugas WP kita ubah penampilannya. Dari Senin sampai Jumat mereka punya seragam tersendiri gitu ya. Kemudian bagaimana mereka melayani, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat itu pun salah satu salah satu semangat kita untuk ada perubahan dalam pelayanan itu. Kemudian inovasi yang sebenarnya sudah banyak ya, tetapi inovasi yang kita coba sekarang ini adalah bagaimana kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung tanpa harus mereka datang ke kantor pertanahan. Yaitu kalau kita sebutkan di sini adalah Danta. Danta itu bahasa Bekasinya itu jelas. Oh, bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi. Ternyata ada bahasa Bekasi. Ada Bekasi ya, Pak? itu. Jadi kalau orang Bekasi, ya halo orang Bekasi. Ya. Danta itu jelas. Nah, kita ambil mana jelas pengirimnya, jelas pengantarnya. Jadi pengirimnya siapa? Pengirim itu adalah orang BPN. Penerimanya adalah yang penerima sertifikat. Jadi kita punya program pengantaran layanan sertifikat langsung kepada si pemohon. Wah, Nah, itu pun diantar langsung. Wah. Itu pun khusus ya. Jadi umpamanya yang disabilitas, kemudian orang tua, Oke, lansia ya, orang Pak? lansia, kemudian yang sakit gitu ya. oke. Dan memang pada saat mereka daftar pertama kali itu boleh dikatakan kita lihat, oh ternyata memang dia sakit, orang tua, kemudian disabilitas. Nah, memang kita prioritaskan dan kita sudah punya data itu, dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita melakukan kegiatan pengantaran kepada masyarakat langsung. Dan ada istilah lain juga, Danta ini kita jadikan moto ataupun semacam core value-nya kantor Kota Bekasi. Kita mengadop dari core value-nya ASN itu berakhlak. Danta itu selain dia jelas pengirimnya, jelas penerimanya, cuma juga ada motonya juga. Danta tuh D itu dedikasi bagaimana kantor Kota Bekasi bisa mendedikasikan dirinya untuk negara. Kemudian A itu adalah adaptif, kami siap untuk berubah sesuai dengan transformasi digital. N-nya itu netral, kami tidak berpihak kepada orang-orang tertentu, kami semuanya sama, mau dia masyarakat biasa, kemudian menengah atau ke atas, kita sama, kita layani sesuai dengan aturan. Kemudian transparan, nah kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana supaya mereka dapat informasi tentang bagaimana pembiayaannya dan bagaimana waktunya. Kemudian A itu akuntabel, jadi minimal seluruh pekerjaan ataupun tugas-tugas yang ada di kantor Kota Bekasi itu bisa dipertanggungjawabkan dengan
sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira begitu. Jadi Danta tuh maknanya banyak, jelas. Pengantarannya jelas, pengirimnya jelas, kemudian Danta itu menjadi mutu ataupun put value-nya di kantor Kota Bekasi, kira-kira begitu. Keren banget ya Sobat Luar ATR biasa. BPN. Iya. Jadi ternyata Danta itu nggak bisa ke seluruh lapisan masyarakat ya Tidak, Pak ya. iya. Jadi khusus yang disabilitas, udah kemudian lansia sakit, ya Pak ya. lansia gitu ya. Lansia. Itu pelayanan apa aja Pak? Permohonan apa aja gitu maksudnya? Semua. Semua. Jadi ada juga Wow. nanti kita mencoba untuk membalik ya. Biasanya kan mereka datang ke kantor, tapi nanti kita dari Dantanya akan kita coba dibuat terbalik. Artinya begini, kita mendapat informasi dari masyarakat yang 3 tadi, mereka pengen ngurus sertifikat dan pengakuan hak ataupun roya atau balik nama. Nanti kita akan jemput berkas itu pada orang tertentu itu. Nanti kita antar ke sini juga. Jemput bola ya Jemput Pak, bola. sekarang kita sistemnya. Dan ini memang dalam tahap uji coba ya, karena yang sudah kita lakukan tuh mereka yang datang ke kantor, kemudian kita antar ke rumahnya. Tapi yang sekarang kita coba bagaimana kita yang jemput bola kepada beliau-beliau yang mungkin punya keterbatasan waktu karena sakit ya, Iya. kemudian disabilitas ataupun orang tua, kira-kira begitu ya. Ini menjadi salah satu keinginan kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi dari kantor pemerintah ya. Berarti memang memudahkan banget ya Betul untuk sekali, masyarakat betul ini. Jadi nggak sekali. cuma kalau kemarin-kemarin kita udah bahas pelataran ya. Jadi untuk masyarakat yang nggak punya waktu di Senin sampai Jumat bisa Sabtu Bisa Sabtu Minggu. Minggu. Kalau di kantor pertanahan Kota Bekasi buat sobat ATR BPN yang punya kerabat lansia, Iya. disabilitas, kantor pertanahan Kota Bekasi sudah ada Layanan namanya? Danta. Layanan Danta. Nah, tinggal untuk nanti koordinasi dengan memfasilitasi itu. petugas kami di sini, Iya. menghubungi petugas kami di sini bahwa bapaknya atau orang tuanya atau saudaranya itu tidak mampu untuk kantor pertanahan, kita akan datang. Tapi dengan tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah mereka lengkapi sebelumnya, kira-kira begitu. Tapi Pak, Ya. pasti banyak yang nanya, Pasti. gimana nih Pak, harus bayar nggak bensinnya? Oh, Atau gas? gratis. Iya, betul. Saya jamin itu gratis. Karena itu betul-betul dari kita untuk masyarakat. Gratis Oke, ya. berarti Nah. ini benar-benar inovasi yang benar-benar dedikasi untuk masyarakat ya Pak, Iya. Danta ini. Gratisnya untuk transportasi ya, tetapi kalau memang ada kewajiban untuk bayar kepada negara Iya, seperti PBB, PBB, wajib. harus dibayar ya. Wajib ya, dibayar. Pajak BPHTB Iya, mungkin itu BPHTB, wajib iya, ya. wajib. Iya, Gitu, karena banyak seperti nih Pak miskomunikasi di masyarakat kalau sertifikat itu mahal. Ternyata kan yang mahal pajaknya. pajaknya, BPHTB-nya, PNBP-nya gitu. Kan. Tapi pada dasarnya sih kan ada keringanan dari pemerintah juga kan, bahwa BPHTB untuk bagi yang tidak mampu dapat rekomendasi, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang saya kira dipersulit, dipermahal, nggak ada sama sekali. Kita insya Allah lah sesuai dengan harapan pemerintah juga ya, bahwa kita bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Gitu. Keren Itu banget. kira-kira. Tadi nih ngomongin layanan terbaik nih. Kemarin tuh saya lihat Pak, Bapak dikasih pin emas nih. Iya nih. Oh, sama iya. Pak, Iya. Pak Menteri. Itu betul ya Pak? Oh, Iya, fotonya betul, viral betul. nih Pak di Jawa Barat. Malah Iya, kantor iya. yang dapat lencana emas ya, pin emas Pin langsung emas ya, dari Pak iya. Menteri. Pak Menteri yang pasangkan itu sebenarnya pin emasnya dari Panglima TNI ya Pak ya? Gini, pin emas itu mungkin tidak hanya saya, banyak sekali yang berdiri di situ. Itu adalah salah satu bagian dari tim Satgas Anti Mafia Tanah ya. Kemudian ternyata ada satu kasus yang bisa kita selesaikan selama 23 tahun. Kemudian tim itu terdiri dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari kejaksaan dan kementerian. Kemudian salah satunya memang kami ditunjuk karena memang menjadi lokasi kasus tersebut. Makanya pin emas ini salah satu penghargaan reward dari kementerian kepada seluruh tim yang telah menyelesaikan kasus yang sudah 23 tahun itu. Kemudian dari Panglima TNI pun karena menjadi salah satu aset yang kita selamatkan, itu ada piagam penghargaan. Jadi saya mewakili teman-teman dari kantor pertanahan yang sudah berjuang selama ini, kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menyelamatkan aset negara, dan ini artinya kasus-kasus mafia tanah bisa kita minimal dengan pola kolaborasi, koordinasi dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ATR BPN. Artinya pin emas ini bukan untuk saya pribadi, tapi memang diperuntukkan untuk rekan-rekan kita di kantor pertanahan yang sudah bekerja luar biasa sehingga memperoleh pin emas dan piagam penghargaan dari Panglima TNI, kira-kira begitu. Hebat banget ya. Alhamdulillah. Selamat ya, Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Keren banget. Nah,
Oke nih Pak, kalau tadi kita udah bahas sih tentang PTSL, inovasi layanan, di BPN juga identik sama pengadaan tanah nih Pak, Iya, ada iya. tol ya Pak ya kalau pengadaan tanah. Nah kemarin-kemarin dilihat kalau di Kota Bekasi itu ada pengadaan tanah becak kayu Iya. Pak. Nah kalau karena lucu tuh namanya, jadi saya kayak oh ada becak kayu apa nih di pengadaan tanah? Becak kayu itu apa sih gitu Iya, ya, becak kira-kira kayu itu ya? apa sih gitu? Boleh pasti sobat TTR BPN juga yang lain kayak apa tuh becak kayu? Iya, penasaran gitu, lah ya. penasaran. Nah kalau di Kota Bekasi selain becak kayu ada lagi nggak sih Pak? Iya, tapi saya jelaskan dulu ya becak kayu ya. Becak kayu itu adalah Bekasi Cawang Kampung Melayu yang sekarang seksi 2B-nya. Dan ada dua lagi tuh, namanya cukup lucu juga, Cimaci. Cimaci. Apa tuh Pak Cimaci? Ya, Cibitung, Cimanggis gitu ya. Cibitung, Cimanggis. Atau sebaliknya Cimanggis, Cibitung. Kemudian ada Japek 2. Japek 2 itu Jakarta Jakarta Cikampek 2 sisi selatan. Nah, Oke. dari dua yang terakhir ini kita alhamdulillah sudah hampir menyelesaikan secara administrasi di tahun 2023 ini, nanti untuk ganti ruginya di tahun 2024. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah. Dan ini semuanya berkat kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah kota, kemudian dari teman-teman dari PUPR juga untuk bisa melaksanakan pengadaannya dengan baik. Gitu kira-kira. Oke Pak, nah ini juga Sobat TTR BPN yang ada di Kota Bekasi khususnya nih Pak, menunggu banget nih Pak supaya tol itu bisa dilaksanakan dengan cepat Pasti. dan kita bisa memanfaatkan yang itu Iya, nih Pak. pasti. Iya. Karena ngaruh banget ya ada tol tuh ya. Iya, bagi Bekasi macet Pak. Ya luar biasa. Luar Sama biasa. pasti banyak banget teman-teman yang kapan nih uang ganti rugi, uang ganti untung ya Pak ya. Iya. Ada uang Sekarang ganti untung, Iya, Ganti ganti untung, rugi lagi iya. ya Pak ya. Ya kita berharap ini bisa lancar semua. Yang terpenting pada penerima ganti untung ini itu betul-betul dapat menunjukkan bahwa dia yang paling berhak gitu ya. Kita sudah ketentuan saja. Kenapa namanya ganti untung sih Pak? Karena dari nilai tanah yang dibeli awal itu kan mungkin begini, ganti untung tuh karena saya beli 1 juta, tapi pada saat diganti rugi di pemerintah menjadi 5 juta kan untung. Oh, iya. Kira-kira begitu ya. Jadi nilai bukan itu rugi cukup, ya, Pak? ya bukan gitu rugi, tapi karena nilai itu cukup berfluktuatif dan berlipat dari nilai awal. Kira-kira begitu. betul. Itu mungkin Ya, alhamdulillah jawabannya. dapat ganti untung ya. Ganti untung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Iya. dijual belum tentu segitu ya Pak. Belum tentu ya? segitu. Alhamdulillah sangat menguntungkan. Iya, sangat menguntungkan. Iya. Oke Pak, mungkin ini terakhir ya Pak. Siap. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan nih ke masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Iya, Kota Kota Bekasi Bekasi. ya. Boleh Pak, silakan. Ya, Bapak Ibu, Sobat ATR BPN Kota Bekasi, alhamdulillah di sini ada bincang pertanahan yang digawangi oleh teman-teman kita dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi satu media informasi bagi kita semua, dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu dan Sobat ATR Kota Bekasi untuk segera mendaftarkan tanahnya ke kantor Kota Bekasi untuk menghindari sengketa-sengketa pertanahan. Dan satu pesan juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai sertifikat tahun lama, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, yang sekiranya bentuknya sudah tidak jelas, kemudian tidak tahu letak tanahnya di mana. Ini sangat membantu kami dari Kota Bekasi untuk dapat memvalidasi, kemudian mendata kembali supaya bidang-bidang tanah itu terpetakan di kantor Kota Bekasi dan menjadi informasi yang valid di kantor Kota Bekasi untuk menghindari pihak-pihak tertentu, terutama mafia tanah, untuk memanfaatkan tanah-tanah yang terdata di kita kosong padahal itu sudah pemiliknya. Dan kami sudah punya edaran kepada pemerintah Kota Bekasi untuk dapat menghimbau seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk dapat segera mendaftarkan diri untuk melakukan validasi dan plotting bidang tanah terhadap sertifikat lama itu untuk menghindari mafia tanah. Seperti pesan Pak Menteri, kita gebuk mafia tanah di Kota Bekasi. Oke, gebuk. Gebuk gitu, mafia tanah. Iya, kita harus lawan mafia tanah ya, supaya sengketa petani Kota Bekasi bisa minim dan masyarakat pun nyaman. Seperti itu ya. Terima kasih, saya kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Kapan. Sama-sama, Sudah gitu. ngobrol-ngobrol sama kami, ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol ya Pak Sama-sama. di Bingkai Pertanahan. Ya, di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat nih Alhamdulillah. ya, masih mau ngobrol-ngobrol nih sama kita. Terima di terima program. kasih juga teman-teman dari Kanwil BPN Jawa Barat sudah sudi berkunjung ke kantor kami ya, dan Ya, dapat dengan mengekspos senang kantor hati ini dengan segala fasilitas yang ada. Inilah kantor Pangan Kota Bekasi, Beta. Oh, iya, Beta. Gitu. Gimana Beta. Pak logonya Beta Pak? Logo Beta tuh begini sebenarnya. Oke. Iya. Beta. Beta.
Beta. Ya. Baik, terima kasih juga buat Sobat ATR BPN nih yang ada di rumah karena udah setia nonton Bingkai Pertanahan di YouTube Kanwil BPN Jabar ya Helen. Dan jangan lupa juga untuk terus nonton semua program di Kanwil BPN Jabar. Ada Instagram, TikTok, apalagi ya? Twitter, Facebook itu di @kanwilbpnjabar dan ada juga di website nih jabar@atrbpn.go.id. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk komen di bawah ini kantor pertanahan mana ya yang akan kita datangin selanjutnya karena Bingkai Pertanahan itu bakalan keliling Pak di 27 kantor luar biasa, pertanahan. luar biasa. Gitu. Oke Sobat ATR BPN, kalau gitu saya Dini pamit. Saya Helena pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Wujudkan pelayanan pertanahan dan